Baik semuanya, pada hari ini kita akan belajar pengantar akustik ruangan bagian kedua untuk mata kuliah Fisika Bangunan Program Studi Teknik Fisika bersama saya, Feivel William Audis Devianto, NIU 23514345 TK56476. Kita langsung ngatai itu dulu tujuan untuk mempelajari ini dan apa yang memang kemarinnya kita belum pelajari. Oleh karena itu, tujuan untuk mempelajari hari ini adalah kita untuk memahami ruang apa yang dipelajari dalam akustika ruangan, serta kita akan gabungkan sedikit dengan biologi. Kenapa biologi? Karena kita akan mempelajari sistem pendengaran pada manusia. Ini kemarin materinya. Saat ini kita berada di poin kelima, dasar-dasar sistem pendengaran manusia. Dan mengapa kita harus pelajari ini? Kita kan manusia punya telinga. Kita mendengar menggunakan telinga. Terkadang ketika kita mendengarkan suara yang terlalu keras, telinga kita rasanya berdenging. Atau kalau misal kita mendengarkan suatu suara yang frekuensinya semakin tinggi, telinga kita semakin sakit, rasanya yang pecah. Kalau terlalu rendah, frekuensinya kita tidak bisa mendengar. Dan itulah gunanya akustika. Dan akustika itu kan digunakan untuk berbagai terapan seperti audiologi, psikoakustik yang menghubungkan adanya hubungan antara psikologi manusia dengan suara dengan bunyi-bunyian seperti akustika, serta musikologi dan sebagainya. Kita bisa melihat dari gambar ini. Gambar ini merupakan musical time spans, ada metrical dan arithmetical. Di bagian A itu ada hierarki metrik dengan setiap jaraknya itu jarak kayak yang pakai garis-garis vertikalnya itu ada 800 milisekon, ada 1600 milisekon. Itu merupakan jarak waktu yang embedded itu sudah tertransplantasi di situ. Dan sequence ritmiknya itu merupakan satu serial time spans yang sebenarnya itu seperti metronom. Hanya saja saya akan menggunakan contoh yang paling sederhana itu seperti ini untuk misal sequence ritmiknya ya. A B A B B B A kan tidak ritmik itu, tidak ada ritmiknya itu karena kan agak kacau kalau misal A B A B atau A A B B A A B B B B A A B B A A itu pasti ada ritmiknya. Namun kegunaan paling terpenting adalah kontrol. Mengkontrol apa? Kebisingan. Tingkat kebisingan suara itu pasti dikontrol karena setiap ruangan, baik itu ruang kerja, ruang belajar, ruang tidur, ruang mandi, ya bahkan rumah aja, bahkan mobil itu pasti, bahkan motor juga itu pasti ada kontrol kebisingan, kontrol akustikanya, dan itu harus langsung oleh manusia sebagai pengguna ruang huni sehari-hari. Dan untuk contohnya itu yang paling jelas, nanti akan saya bagikan linknya di akhir video ini, karena kontrol ini itu juga bisa juga diaplikasikan dengan yang paling jelas itu pada pesawat melalui suatu cara yang bernama apa namanya, kok pada mesin jet tua itu kan itu seperti semacam Hashkit gitu. Hashkit, oh ya Hashkit. JT8D itu kan mesin jet yang dipakai pada tahun berapa nih? JT8D. Ah ya, pada tahun 1963. Namun ketika dipasang dengan suatu Hashkit, itu nanti berdasarnya itu kan bentuk dari mesinnya itu di dalamnya itu akan ada semacam kayak bunga gitu, kayak dilekuk-lekukan gitu ya. Itu tuh bukan untuk menambah beban atau semacam dekorasi, tapi itu untuk mengurangi suaranya. Suara dikurangi supaya tidak terlalu bising. Nah, itu kenapa ada mesin-mesin saat ini, mesin jet saat ini itu abad ini itu pasti ada semacam chevron itu. Itu tuh untuk mengurangi suaranya itu dengan menggunakan turbulensi udara untuk mengurangi suara, damping suara. Dan contohnya nanti akan saya berikan juga. Nah, ini kita mempelajari bagian telinga dulu, tapi kita tidak akan membahas dulu apa manfaat, apa kegunaannya dari setiapnya itu. Ada
tiga bagiannya, telinga luar, tengah, dan dalam. Telinga luar kita ada pinna, auditory canal, dan konka. Auditory canal itu merupakan sambungan terusan dari konka. Pada bagian tengah, kita ada membran timpani dan ossicles, serta semicircular canals, karena memang setengah lingkaran. Di bagian dalam, itu ada cochlea dan saraf-saraf auditori. Kita bisa melihat contohnya itu di gambar sebelah kanan yang lebih besar lagi, untuk bagian inner ear. Ada membran timpani, malleus, incus, stapes, ossicles, auditory nerve, cochlea, round window, dan oval window. Fungsi di setiap bagian telinga ini itu untuk mengubah energi akustik jadi mekanik, mekanik menjadi akustik, dan mekanik menjadi persepsi. Dan persepsi ini itu kita gunakan untuk menentukan sumber lokasi suara atau kita sebut dengan sound localization untuk mengurangi intensitas bunyi yang datang, menambah intensitas bunyi untuk frekuensi tertentu dengan resonansi, dan memfilter komponen bunyi menjadi beberapa frekuensi. Dan tadi sudah saya sebutkan, struktur anatomi telinga manusia dibagi menjadi tiga. Telinga dalam, ada dalam, paling dalam, kalau saya dari dalam dulu ya, terus tengah dan luar. Luar itu ada pinanya atau dalam telinga kita. Telinga luar ini, itu tuh digunakan sebagai semacam radar sebenarnya, radar untuk bunyi. Dan ada konka juga yang bekerja dengan pina itu dalam telinga, itu lubang telinga untuk konka ya. Efek akustik telinga yang luar itu untuk memodifikasi respon frekuensi suara yang masuk karena adanya efek resonansi, terutama pada frekuensi sekitar 4 kHz. Dan membran timpani atau gendang telinga itu berfungsi untuk mengubah tekanan suara yang berasal dari luar menjadi getaran mekanik ke telinga tengah. Dan untuk gendang telinga ini, ya seperti alat musik gendang itu ya, kan ada membrannya toh, atau namanya kulit gitu ya, atau balung gitu ya, dan bahasa Jawanya. Itu kalau dipukulkan ada suara tuk. Nah, itu kan mengubah tekanan jadi suara. Kita juga ada note yang telah saya sediakan juga di sini. Konka itu bertugas sebagai rongga resonansi. Auditory canal itu berjarak 25 hingga 35 mm dari konka hingga gendang telinga atau timpani membran dengan diameter 6-8 mm. Gendang suara lapisan kulit dengan luas sekitar 0,8 cm dan tebal 0,1 mm. Untuk telinga tengah, itu akan mentransmisikan gerakan mekanik ke oval window pada cochlea melalui ossicles. Ossicles sendiri itu bagian telinga yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Oke. Kenapa? Kenapa saya sediakan gambar ini? Kita bisa melihat ya, ini kok bisa ada rumusnya? Ya, karena kan tekanan kan gaya dibagi luas. Gaya F1P1 sebenarnya F1 bagi A1 itu untuk yang membran timpani ya. Itu kan bunyi kita itu seperti suatu gaya gitu, gaya ke membran menghasilkan tekanan. Dan L1 ini itu kan di sini ya, L1 itu jarak dari membran timpaninya ke puncaknya itu kita malleus dan dari puncak incus ke stapes foot plate-nya yaitu A2 dan incus atau jadi L2 itu panjangnya juga ya dari puncak ke A2. Tapi tekanannya ini F2 bagi F1 sama dengan L1 bagi L2. Kenapa? Karena tekanan pada membran kedua yaitu bagian stapes ya itu tuh berbanding terbalik dengan panjang L1 melalui panjang malleusnya. Begitu juga dengan tekanan pada membran timpani F1 itu berbanding terbalik dengan panjang pada incus yang bertujuan untuk mengirimkan gerakan dari membran timpani ke cairan mengisi cochlea tanpa kehilangan energi, serta melindungi sistem pendengaran sampai batas tertentu dari efek suara keras baik dari sumber eksternal atau individu yang bersangkutan. Dan refleks akustik membutuhkan sekitar 60 hingga 120 milisekund untuk merespons suara keras.
Dalam koklea, rumah siput itu, yang namanya rumah siput karena ada rumah siputnya, itu seperti rumah siput ya, terdapat basilar membran yang berfungsi untuk merespons stimulus yang dihasilkan oleh gendang telinga dengan bantuan dari ribuan sel-sel rambut yang sangat kecil dan sensitif terhadap gerakan cairan. Gerakan dari sel-sel rambut itu akan diteruskan ke saraf pendengaran, yang melalui suatu auditory nerve, ke otak untuk diubah menjadi persepsi bunyi. Dan persepsi bunyi itu adalah yang kita gunakan untuk sound localization. Frekuensi tinggi pada bagian yang tipis disebut dengan bass, dan merespon frekuensi rendah paling baik pada bagian tebal, yaitu apex. Apa yang direspon oleh basilar. Kan bagian tengah dalam ini tidak ada gambarnya ya. Misalnya pada brown window ini ada bass, ada ini stepusnya ini. Jika kita melihat dari 20 Hz hingga ke 0,02 Hz sampai ke apex ya itu ada satu helikotrema. Ada basilar membrane di sini. Itu hanya sampai di apa bagian dari T hingga ke M sini, tapi nggak sampai ke V, ke apex sini. Tapi bisa dikecil lagi hingga sini sampai apex. Dan itu saja yang disampaikan pada materi kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Jika ada yang salah, mohon diperbaiki dan menuliskan di komentar. Atau jika ada saran perbaikan, silakan bisa jadi komentar. Kalau ini bermanfaat, silakan berikan like dan subscribe. Terima kasih dan selamat pagi semuanya.